Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab tugas di hari ke-9 tentang tema kurikulum baca 1. Pertanyaannya, cara membaca bagian kurikulum Bimba. Ada apa arti tanda panah pada bagian kurikulum Bimba? Tanda panah dalam kurikulum Bimba itu menandakan alur. Ya, apa arti garis tebal? Garis tebal pada bagian menandakan syarat yang harus dipenuhi. Apa arti tanda seru? Tanda seru itu adalah kehati-hatian, harus pastikan tujuan dan syaratnya sudah terpenuhi. Lalu jelaskan cara membaca bagian kurikulum Bimba. Ya, kita lihat di bagiannya ini ada baca 1A. Nah, di baca 1A itu ada atasnya itu ada garis tebal. Garis tebal yaitu ada persyaratannya, dia itu ada harus terampil di dikte 4 HPK, HSAIUEO dan HV BDKKMPSY. Nah, begitu juga ketika kita intinya ketika ada tanda panah berarti menandakan alur, ketika ada garis tebal itu menandakan syarat, ketika tanda seru berarti kita harus hati-hati nih, harus memastikan betul-betul tujuan dan syarat-syaratnya harus sudah terpenuhi. Apa syarat HSAIUEO? Syarat HSAIUEO adalah anak terampil di huruf verbal AIUEO. Apa syarat modul B1A? Ada 3 syarat, yaitu harus terampil di dikte 4 HPK, HSAIUEO, huruf verbal BDKKMPSY. Lalu syarat modul B1B adalah ada 3 syarat, yaitu anak harus terampil dikte 4 HVS, huruf verbal JLMTRC, huruf verbal AIUEO. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat dikte 4 HVS? Yaitu ada 2 syarat, yaitu anak terampil di dikte 4 HVS dan dikte 4 HVK. Saya ulangi ya. Syarat dikte 4 HVS itu ada 2 syarat, yaitu anak terampil di 4 HVS dan dikte 4 HVK. Lalu pertanyaan selanjutnya, selanjutnya setelah memberikan 4 HVK kita bisa berikan yaitu 4 HVS dan dikte 4 HVK. Lalu pertanyaan selanjutnya, modul apa yang diberikan setelah baca 1A? Yaitu kita bisa berikan modul B1B dengan syarat anak harus terampil di baca 1A, huruf verbal JLNTRC dan dikte 4 HVS. Pertanyaan selanjutnya, modul apa yang diberikan setelah B1E? Yaitu bisa kita berikan B1F, tapi ada syaratnya, harus terampil B1D terlebih dahulu. Bisa kita juga berikan B4, tapi ada syaratnya juga, harus terampil B2. Lalu modul apa yang diberikan setelah B4? Kita bisa berikan modul B5 dengan syarat anak sudah terampil di modul B3, B4 dan B1F. Lalu ada pertanyaan selanjutnya mengenai tahap persiapan. Apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan itu biasa disebut tahap verbal, yaitu huruf itu hanya dibunyikan dan diucapkan tanpa harus memperlihatkan bagaimana simbol dari huruf tersebut. Kita hanya sekedar memverbalkan saja kepada anak.
Lalu apa pengertian huruf verbal? Huruf verbal yaitu huruf yang dibunyikan dengan cara diucapkan atau diperdengarkan tanpa memperlihatkan bagaimana huruf atau simbol dari huruf tadi. Pertanyaan selanjutnya, tahap persiapan disebut juga tahap apa? Tahap persiapan bisa bisa disebut dengan juga tahap verbal. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa ada tahap persiapan? Karena agar anak mudah mengenal bentuk hurufnya. Sebelumnya anak sudah memiliki pengetahuan tentang bunyinya saja kan. Nah, ketika kita sudah melakukan tahap persiapan, nantinya anak akan diperkenalkan ke simbol hurufnya, jadi anak tidak asing dengan huruf-huruf tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan tahap persiapan? Tujuan tahap persiapan yaitu agar anak senang dengan huruf verbal yang nantinya akan berdampak anak makin mampu. Lalu materi apa saja yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi yang termasuk dalam tahap persiapan ada huruf verbal, yaitu huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, Q, K, M, P, S, J, huruf verbal J, L, N, T, R, C. Untuk verbal katanya ada 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HVS. Untuk verbal dikte ada dikte 4 HVK, dikte 4 HVS, dan dikte 5 HVS. Untuk verbal kalimat hanya ada 4 HVS. Lalu pertanyaan selanjutnya ada, bagaimana cara menyampaikan motivator dalam tahap persiapan? Yaitu motivator hanya membunyikan huruf, kata atau kalimat kepada anak secara lisan saja tanpa memperlihatkan bagaimana bentuk hurufnya, simbol hurufnya, bagaimana bentuk-bentuknya itu. Kita tidak hanya sekedar memverbalkan saja. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Apa pengertian huruf verbal A, I, U, E, O? Huruf verbal A, I, U, E, O yaitu pengucapan huruf verbal A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya kepada anak. Kita hanya memverbalkan saja kepada anak. Apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal A, I, U, E, O? Tujuan utamanya yaitu agar anak senang melakukan kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khususnya itu agar anak terampil dalam mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu pertanyaannya selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Ya, kita bisa mengajak anak dengan cara yel bimba. Aku suka bimba A, I, U, E, O. Bisa juga seperti itu. Bisa juga dengan cara berdialog ya. Lalu mengenai huruf verbal B, D, Q, K, M, P, S, Y. Apa pengertian huruf verbal B, D, Q, K, M, P, S, Y? Yaitu kita hanya memverbalkan saja huruf B, D, Q, K, M, P, S, Y kepada anak tanpa memperlihatkan bagaimana simbol dari huruf tersebut. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal B, D, Q, K, M, P, S, Y? Yaitu
Tujuan utamanya tentu saja agar anak senang menyukai kegiatan bermain verbal BDKKMBSY. Tujuan khususnya agar anak bisa mengucapkan huruf verbal BDKKMBSY dengan baik dan benar. Bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDKKMBSY? Kita motivator bisa ajak anak untuk berperan aktif, menyanyikan lagu BDG KMPSY dengan semangat. Pastikan anak ikut berperan aktif. Kita juga ekspresinya harus semangat nih, agar anak juga mau mengikuti dan memverbalkan menyanyikan lagu BDG KMPSY. Lalu ada pertanyaan mengenai huruf verbal JLNTRC. Apa pengertian huruf verbal JLNTRC? Yaitu huruf verbal memperkenalkan anak verbal JLNTRC tanpa memperlihatkan kepada anak bagaimana simbol dari huruf-huruf tersebut. Apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Tujuan utamanya agar selalu di sini agar anak senang kegiatan bermain verbal JLNTRC. Untuk tujuan khususnya, anak mampu terampil mengucapkan huruf dari verbal BDG KMPSY. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLNTRC? Motivator ya kita ajak anak untuk ikut berperan aktif menyanyikan lagu JLNTRC la 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 JLNTRC la 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 dengan semangat ceria. Ajak anak untuk tepuk tangan, ekspresinya juga kita harus semangat ya, agar semangat kita menular kepada anak dan anak mau untuk berperan aktif sehingga nantinya anak akan mampu. Lalu mengenai huruf verbal ABC. Apa pengertian huruf verbal ABC? Yaitu huruf verbal ABC sampai Z ya, kita hanya memverbalkan saja tanpa memperlihatkan huruf simbolnya seperti apa kepada anak. Apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal ABC? Tujuan utamanya tentu saja agar anak senang melakukan kegiatan bermain di huruf verbal ABC. Untuk tujuan khususnya agar anak mampu terampil memverbalkan ABC sampai Z. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC? Ya kita motivator mengajak anak untuk bernyanyi, anak ikut berperan aktif. Kita sebagai motivator harus semangat ya, ceria, agar anak bisa ikutan ceria nih, ikutan semangat dalam melakukan menyebutkan huruf ABC sampai Z.